Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Ibu Siti Rosida dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas asik mencoba halaman 14, menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung pecahan untuk kelas 5 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Asik mencoba halaman 14, menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung pecahan untuk kelas 5 SD. Selesaikan soal cerita di bawah ini. Nomor 1, Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah titik-titik meter. Nah, berarti ini adalah soal penjumlahan pecahan. Maka 3/4 ditambah 7/8 sama dengan, penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan mencari KPK dari 4 dan 8, berarti 8, di sini 8. Nah, 8 dibagi 4, 22 dikali 3, 6. Di sini karena penyebutnya tetap 8, maka pembilangnya juga tetap 7. Sama dengan 6 ditambah 7, berarti 13/8. 13/8, karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya, maka dapat dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1/5/8. Jadi, panjang maksimal hasil pita sambungan dari pita milik Siti dan Beni adalah 1/5/8 meter. Nomor 2, terdapat cadangan gabah di gudang 5,5 ton. Didatangkan lagi 3,5 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Nah, berarti kalau kita mau mencari gabah yang harus ditambahkan adalah jumlah targetnya tadi 10 ton dikurangi gabah yang ada, baik gabah cadangan maupun gabah yang baru saja didatangkan. Nah, model matematika dari soal cerita nomor 2 adalah 10 dikurang 5 1/2. Jadi ini boleh diselesaikan dulu, ditambah 3 1/2. Tapi kalau di sini ditambah harus kita beri tanda kurung. Kalau misalkan di sini dikurang, tidak perlu diberi tanda kurung, ya. Nah, karena ini gabahnya mau saya tambahkan dulu, jadi saya beri tanda kurung. Sama dengan 10 dikurang, nah, 5,5 ditambah 3,5. Setengah ditambah setengah jadinya utuh 1, ya kan? Berarti 5 ditambah 3 itu 8, 8 ditambah 1 berarti 9. Maka 10 dikurang 9 adalah 1. Jadi gabah yang harus ditambahkan adalah 1 ton. Nomor 3, luas pekarangan Pak Made 200 meter persegi. Ditanami kacang seluas 84,5 meter persegi. Ditanami sayur 68 1/4 meter persegi dan sisanya ditanami bunga. Berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga? Berarti
Untuk soal nomor 3, 200 meter persegi dikurang tanah, ini luas tanahnya, dikurang tanah yang sudah ditanami. Nah, berarti 84,5 meter persegi ditambah 1/4 meter persegi, tapi ini harus dikurung dulu ya, karena ini yang harus kita selesaikan dulu. Sama dengan 200 meter persegi dikurang. Nah, sekarang yang ada di dalam kurung 84 ditambah 68. Ini boleh diselesaikan terlebih dahulu ya, kalau untuk soal penjumlahan. Berarti 84 ditambah 68 152. Kemudian ditambah, nah yang ini pecahan kita samakan dulu penyebutnya, ditambah 1/4. Nah, sama dengan 200 meter persegi dikurang 152 ditambah, ini penyebutnya kita jadikan 4. Nah, sekarang berarti pembilangnya di sini 2, di sini tetap 1. Sama dengan 200 meter persegi dikurang 152 3/4 meter persegi. Nah, sekarang kita jadikan ini sebagai gini aja, langsung aja. Mau jadikan pecahan campuran pun tidak apa-apa. Berarti sama dengan 200 itu sama dengan 199. Nah, satunya sama dengan 4/4. Dikurang 152 3/4. Sama dengan, nah yang bulat, bilangan bulat ini 199 dikurang 152 ya, sama dengan berapa? 199 dikurang 152 hasilnya 47. Kemudian 4/4 dikurang 3/4 hasilnya 1/4. Nah, satuannya meter persegi. Jadi luas sisanya, jadi luas tanaman yang di sisanya itu akan ditanami bunga. Maka luas tanah yang ditanami bunga adalah 47 1/4 meter persegi. Nomor 4, Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1,5 meter. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Nah, model matematika dari soal nomor 4 adalah 2 dikali kurung buka 1/8 ditambah 1/2. Ya, ini sama saja artinya dengan 1/8 dikali 2, 1/2 dikali 2. Nah, sama dengan, ya, ini bisa kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. Berarti 2 dikali 8 dikali 1, 8 dikali 1 8 tambah 1 berarti 9/8. Kemudian kita beri tanda kurung ya. Kemudian 2 kali 1 2 tambah 1 berarti 3/2.
Nah, sama dengan caranya sama seperti, atau kita distribusikan dulu, tidak apa-apa. Berarti 2 dikali 9 per 8 ya, ditambah 2 dikali 3 per 2. Nah, perkalian pecahan dengan bilangan utuh itu sama dengan 2 dikali 9 per 8. 2 dikali 9 itu 18 per 8 ditambah 2 dikali 3, 6 per 2. Nah, kalau sudah kita jumlahkan. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini 8, di sini 8. Karena penyebutnya tetap, maka pembilangnya juga tetap. Nah, sedangkan ini penyebutnya 8, berarti pembilangnya juga harus diganti. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 6, 24. Nah, kalau sudah, karena penyebutnya sudah sama, baru kita jumlahkan. 18 ditambah 24 sama dengan 42. Penyebutnya tetap 8. Nah, karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, maka bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 42 dibagi 8, nah yang mendekati berarti 5, kemudian sisanya 2 per 8. Nah, 2 per 8 itu bisa disederhanakan 2 per 8-nya menjadi 5 1 per 4. Nah, 5 1 per 4. Satuannya tadi apa? Nah, karena kain tadi satuannya adalah meter, maka di sini kita tuliskan 5 1 per 4 meter. Nomor 5, Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan rumah, talang yang diperlukan 5 1 per 4 meter. Sedangkan untuk dapur 3 per 8 meter. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 4 1 per 2 meter. Berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5, kita buat model matematikanya. Berarti yang diperlukan Pak Harjo itu berapa? Yang diperlukan adalah 5 1 per 4 meter talang ditambah 3 per 8 meter talang. Jadi ini yang diperlukan. Kemudian yang persediaannya atau talang yang tersedia di rumah Pak Harjo itu hanya 4 1 per 2. Maka sisanya itu berapa? Nah, sisanya adalah ini kita jumlahkan dulu, baru kita kurang. Nah, ini dapat semuanya kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu ya. Oke. 4 dikali 5 20 ditambah 1 berarti 21 per 4. Karena ini operasinya penjumlahan dan pengurangan, sebenarnya tidak diberi tanda kurung pun tidak apa-apa ya. Nah, kemudian 8 dikali 3 24 ditambah 3 berarti 27 per 8 dikurang 2 kali 4 8 ditambah 1 9 per 2. Nah, sama dengan kita samakan penyebutnya ya. 4 8 dan 2 berarti KPK-nya 8. Sehingga penyebutnya semuanya kita ganti 8 8 8 ya.
Nah, sekarang kita cari pembilangnya yang baru. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 21 berarti 42. Nah, untuk pecahan yang kedua ini penyebutnya tetap, maka pembilangnya juga tetap. Untuk yang ketiga berarti 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 9, 36. Maka sama dengan 42 ditambah 27, karena penyebutnya udah sama ya, berarti kita tinggal menyelesaikan operasi yang di atas. 42 kita tambahkan 27, 42 ditambah 27, kemudian kita kurang 36, hasilnya 33 per 8 sama dengan, nah, pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya, maka bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berapa? Yang utuh 4. Kenapa 4? Karena 8 dikali 4 itu 32. Maka sisanya 1 per 8. Maka jawabannya, talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya adalah 1/8 meter. Nomor 6. Pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data berikut. Berat Aira 26/4 kg, berat Meiza 27/5 kg, dan berat Zaskia 23/4 kg. Tentukan berat ketiga bayi tersebut. Untuk nomor 6, maka semua atau seluruh berat badan bayi ini dijumlahkan sehingga 26/4 ditambah 27/5 ditambah 23/4 sama dengan, nah, penyebutnya kita samakan sehingga menjadi 20, 20, 20. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 20, 5 dikali 26, 130. Kemudian 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 27, 108. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 23, 115. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Oh, kebanyakannya berarti ini tidak usah ditulis. Nah, berarti 20. Kemudian pembilangnya tinggal kita jumlahkan 130 ditambah 108 ditambah 115. Hasilnya 353. Nah, sekarang jika sudah, kita rubah ke dalam bentuk pecahan pecahan campuran, yaitu 17 ya. Kemudian 17 dikali 20 berapa? 340. Berarti sisanya di sini 13/20. Berarti berat badan ketiga bayi adalah 17 13/20 kilogram.